Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya Pendeta Yusdarso, Resort Nangatibidah. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memahami akan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal 8 ayat 1-8. Tapi sebelum kita membaca merenungkannya, kita memohon pengurapan kuasa Roh Kudus Allah. Kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Pada saat ini Tuhan, kami semua akan belajar, membaca, merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan dengan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami diperbaharui dan kami pun boleh memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita membuka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 8 ayat 1-8. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian bisa membaca dengan judul Wejangan Hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring, "Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kepastikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong." Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang kita baca tadi, dan pada saat ini kita akan bersama-sama belajar, dan terlebih dengan pengurapan kuasa Roh Kudus Allah, kita akan memahami firman Tuhan ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, nas firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat ini dari Amsal pasal 8 ayat 1-8. Di sini ingin mengajak kita semua untuk mengenal lebih dalam tentang apa itu hikmat. Jadi, dari nas firman Tuhan ini ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada kita semua, dan kita bersama-sama untuk merenungkannya, dan hendaklah kita bersama-sama untuk mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam hidup kita hari lepas hari. Yang pertama, dari Amsal 8 ayat 1-8 ini, saya mengambil 3 hal penting dari isi khotbah perenungan pada saat ini. Yang pertama, Tuhan Allah menginginkan kita supaya kita mempunyai hikmat. Hikmat itu sendiri adalah kearifan, kebijakan, dan semuanya itu adalah tentang hal-hal yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan di dalam hati dan pikiran kita manusia. Nah, tetapi kita semua sebagai anak-anak Kristus, kadangkala kita tidak menyadari akan hikmat itu. Sehingga hikmat itu sering tidak kita jalankan dalam hidup kita hari lepas hari, dan terkesan kita itu menjalani hari-hari kita hanya dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Sehingga di dalam kita melaksanakan program hidup, rencana, semuanya itu tidak pernah kita melibatkan Tuhan. Nah, sering terjadi dalam hidup kita yang demikian. Bahkan ini sering terjadi bagi kita semua yang merasa bahwa hidup ini sudah merasa cukup. Apalagi kalau memang kita merasa cerdas, apalagi kalau memang kita ini merasa berkelimpahan harta, jabatan, bahkan kita ini merasa adalah orang yang hebat, sudah menjadi orang yang luar biasa,
sehingga hikmat itu tidak perlu lagi kita cari karena kita merasa semuanya sudah ada. Nah, hikmat itu sendiri adalah berasal dari Tuhan Yesus Kristus, dan tidak ada hikmat yang lebih besar daripada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka dari itu, hendaklah kita mencari hikmat itu di dalam Tuhan, dan kita mengandalkan Tuhan, dan kita hidup di dalam Tuhan. Nah, hikmat bisa kita dapatkan bagi kita semua yang takut akan Tuhan, menuruti setiap firman-Nya, dan kita mau hidup di dalamnya. Lalu yang kedua, dari nas perenungan firman Tuhan dari Amsal 8 ayat 1-8 ini, Tuhan menginginkan kepada orang-orang yang tak berpengalaman supaya tidak jemu-jemu belajar dan belajar, sehingga dengan demikian mereka akan mendapatkan suatu kepintaran dan kecerdasan. Nah, jadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita pasti menginginkan suatu keberhasilan di dalam hidup ini. Nah, keberhasilan, kesuksesan itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang tidak jemu-jemu, yang tidak pernah merasa putus asa, dan dia selalu semangat, dan dia tidak pernah merasa gagal, dan dia tetap belajar dan belajar. Nah, sehingga timbul di dalam hatinya bahwa dia bisa, karena dia memang selalu menerapkan hidup yang aktif untuk belajar dan terus belajar. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kunci dari keberhasilan hidup ini adalah tatkala dia merendahkan diri hadapan Tuhan, mencari Tuhan, dan mau belajar sungguh-sungguh, dan punya tekad dan niat yang tulus di dalam dia mengerjakan segala sesuatu. Nah, terkadang dalam hidup kita tidak terlalu serius di dalam kita menjalani apapun profesi, apapun yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Sehingga kita, apapun yang telah Tuhan tugaskan dalam hidup kita belum terlalu serius mengerjakannya. Nah, mulai dari sekarang bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang merasa belum terlalu serius di dalam mengerjakan setiap apapun yang menjadi pekerjaan prioritas kita, maka mulai sekarang seriuslah dalam bekerja, cintailah pekerjaan kita, dan kita mengerjakan hal-hal yang kecil, dan kita tidak pernah terlambat di dalam mengerjakan segala sesuatu, dan apapun yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab kita, itu segera kita selesaikan, supaya segala sesuatu pekerjaan yang selalu datang itu sedikit demi sedikit akan tetap kita bisa kerjakan dan tidak menumpuk-numpuk. Lalu yang ketiga, dari pemahaman nas firman Tuhan pada saat ini, dari Amsal 8 ayat 1-8, menjelaskan bahwa hikmat tidak bisa diukur dengan emas dan perak, permata. Nah, jadi hikmat itu memang tidak bisa diukur dan tidak bisa dibandingkan dengan emas dan perak. Nah, mengapa demikian? Karena hikmat ini adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi hikmat itu adalah sesuatu yang memang berasal daripada Tuhan. Nah, hikmat kesempurnaan, hikmat kecerdasan, akal budi, kebijaksanaan, kearifan. Nah, itu semua hanya bisa didapat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, maka dari itu, hiduplah di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan hiduplah di dalam Tuhan dengan hati yang bijaksana, selalu memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, rajin beribadah, selalu berdoa, dan selalu berbuat baik, mengasihi sesama manusia, dan tidak menaruh dendam terhadap siapapun. Tetapi bagi kita semua, harus belajar untuk memaafkan setiap kesalahan orang, dan kita harus mampu untuk mengasihi musuh kita. Itulah tugas kita kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua dan menguatkan iman kita, sehingga kita semakin hari semakin mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu hati dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar.
Dan saat ini, biarlah melalui firman Tuhan ini kami semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini semakin diperbaharui oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh berhikmat dan kami mencari Tuhan dalam hidup kami. Masa depan, cita-cita, rencana semuanya kami serahkan hanya kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya berjalan bersama dengan Engkau Kristus, kehidupan kami tidak pernah sia-sia, melainkan selalu ada pertolongan, sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kami. Bapa di surga, inilah doa kami dan ungkapan syukur kami yang kami serahkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.